Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Biologi 1 Stambuk 2021 mata kuliah pengantar biodiversitas dengan dosen pengampu Ibu Mislah Sahila Harahap. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yeni Ariska Siregar, Lola Aprilia, dan Dinda Aulia Pohan dengan judul Persebaran Flora dan Fauna di Daerah Peralihan. Daerah peralihan adalah daerah yang meliputi wilayah Indonesia bagian tengah yang dibatasi oleh dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Wilayah peralihan mencakup wilayah Indonesia bagian tengah seperti Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ciri-ciri flora di daerah peralihan: 1. Didominasi vegetasi savana. Yang kedua, tumbuhan berukuran kecil dengan daun yang pendek. Yang ketiga, karakteristik tanaman tidak memerlukan banyak air. Adapun ciri-ciri fauna di daerah peralihan yaitu merupakan hewan endemik. Yang kedua, didominasi oleh jenis burung. Yang ketiga, hewan tidak berbulu atau berbulu sangat tipis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh flora dari peralihan. Yang pertama ada pohon gaharu, yang mana pohon gaharu berklasifikasi, yaitu yang pertama Kingdom Plantae, Ordo Malvales, famili Dipmelaceae, genusnya Aquilaria, dan spesies A. malacensis. Adapun ciri-ciri dari pohon gaharu berwarna kemerahan dengan permukaan kulit yang agak berbulu, memiliki aroma kuat serta gubal pohon berwarna hitam, pekat dan merata pada pohon gaharu berkualitas tinggi. Batang pohon gaharu cenderung lurus, bersifat kayu keras dan tidak berbanir. Selanjutnya, adapun habitat dari pohon gaharu yang berbatu, berpasir atau berkapur, lereng kering, pegunungan dan tanah yang berada di dekat rawa. Selanjutnya ada persebaran dari pohon gaharu relatif luas dan hampir dapat dijumpai pada berbagai kondisi wilayah dan tipe hutan, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara maupun Papua. Contoh yang kedua dari flora yaitu cendana, yang mana berklasifikasi Kingdom Plantae, kelas Angiospermae, Ordo Santalales, famili Santalaceae, genus Santalum. Adapun ciri-ciri dari cendana memiliki ciri-ciri yaitu pohon yang menggugurkan daun dan dapat tumbuh mencapai ketinggian 20 meter dengan diameter batang 40 cm. Tajuk ramping atau melebar, berbatang bulat dan agak berlekuk, serta akar tidak berbanir. Habitat pohon cendana cocok tumbuh di hutan padang rumput serta semak belukar pada daerah tropis hingga subtropis yang memiliki musim kemarau panjang. Pohon cendana ini tumbuh endemik di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Namun saat ini pohon cendana telah tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Bondowoso dan Jember, atau Jawa Timur, Gunung Kidul atau daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya, contoh yang ketiga ada pohon kayu putih, yang mana berklasifikasi yang pertama Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, Ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Melaleuca, dan spesies M. leucadendra. Selanjutnya ada pun ciri-ciri dari pohon kayu putih, yaitu batang pohon tinggi 10-20 meter, kulit batangnya berlapis-lapis, berwarna putih keabu-abuan dengan permukaan kulit yang terkelupas tidak beraturan. Batang pohonnya tidak terlalu besar dengan percabangan yang menggantung ke bawah. Adapun habitat dan persebaran pada tanaman kayu putih, yang pertama tumbuh di daerah basah, yang mana persebaran dari tanaman kayu putih biasanya banyak dijumpai di daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bali dan Papua. Selanjutnya ada pun contoh dari flora yang keempat yaitu kemiri, yang mana berklasifikasi yang pertama Kingdom Plantae, famili Euphorbiaceae, kelas Magnoliopsida, Ordo Malpighiales, spesies Aleurites molucana. Ciri-ciri dari tanaman kemiri memiliki bentuk buah berwarna hijau dan memiliki tempurung keras dengan warna kehitaman. Isi buah kemiri berwarna kuning muda. Selanjutnya, adapun habitat dari kemiri. Tumbuhan kemiri dapat tumbuh di wilayah yang cukup kering di kawasan Asia Tenggara. Artinya, pohon kemiri adalah jenis tanaman yang dapat hidup meskipun tidak banyak memperoleh pasokan air hujan.
Persebaran pada tanaman kemiri meliputi Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, ada pun yang contoh yang kelima yaitu pohon lontar, yang mana memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, family Arecaceae, ordo Arecales, spesies Boratus flabellifer. Adapun ciri-ciri dari pohon lontar, yang pertama, kokoh dan kuat, berbatang tunggal dengan ketinggian mencapai 15-30 cm dan diameter batang sekitar 60 cm. Daunnya besar-besar mengumpul di bagian ujung batang, membentuk tajuk yang membulat. Habitat dari pohon lontar yang tumbuh liar di daerah dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Yang mana persebaran dari pohon lontar dijumpai di seluruh pesisir Sumatera dari Aceh sampai Lampung, juga Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara sampai Papua. Tapi lontar paling banyak ditemukan di NTT, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada pun contoh flora yang keenam, ada cempaka hutan kasar, yang mana klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Elmerilia, spesies E. ovalis. Ciri-ciri dari cempaka hutan yaitu mempunyai batang yang lurus dan berwarna coklat muda, serta pada bagian tertentu ada kulit pohon yang mengelupas. Habitat pohon cempaka hutan kasar biasanya hidup di tanah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tumbuhan tersebut juga basah hidup di hutan tropis. Daerah tempat hidupnya merupakan dataran dengan cukup persediaan air. Daerah persebaran cempaka hutan kasar meliputi Sulawesi, Maluku. Persebaran cempaka hutan kasar lebih luas. Tumbuhan bunga ini tersebar mulai dari India, Indochina, dan Semenanjung Malaya, terutama di daerah hutan dengan kondisi tanah subur pada ketinggian 1600 meter dari permukaan laut. Adapun contoh flora yang ketujuh yaitu kayu hitam Munahasa, yang mana berklasifikasi Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Ericales, family Ebenaceae, genus Diospyros, spesies D. celebica. Adapun ciri-ciri dari kayu hitam Minahasa adalah memiliki warna yang tidak teratur dengan guratan serta terdapat bercak-bercak acak. Warna kayu ini didominasi oleh warna coklat kemerah-merahan dan juga hitam serta memiliki bentuk strip yang lebar. Selanjutnya, adapun habitat dan persebaran dari kayu hitam Minahasa dapat dijumpai di negara-negara Asia, diantaranya Afrika Barat, India, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Meskipun di Indonesia, pohon kayu hitam Minahasa dikenal berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar, kenyataannya berbagai jenis pohon kayu hitam telah tersebar luas di berbagai daerah lain, bahkan di luar Pulau Sulawesi. Adapun contoh flora yang ke-8 yaitu Miranti Sulawesi, dan adapun klasifikasinya yang pertama itu Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Dipterocarpaceae, genus Sorea, Dipterocarpus, Vatica, Cotylelobium, dan Hopea. Adapun ciri-ciri dari pohon meranti, memiliki batang bulat silinders dengan tinggi total mencapai 40-50 meter. Kulit kayunya rata dan beralur dalam atau dangkal dengan warna keabu-abuan sampai coklat. Batangnya lurus, berdiameter besar, bebas cabang dan minim cacat batang kayu. Adapun habitat dari meranti Sulawesi yaitu daerah berlikim basah di dekat pantai sampai ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Adapun persebaran dari pohon meranti tertanam di wilayah Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Jambi, tapi ada pula yang ditemukan di Pulau Kalimantan. Adapun contoh flora yang ke-9 yaitu pala hutan Minahasa, dan adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae dan filum Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Myrticaceae, genus Myrtica, spesies Myrtica fragrans. Adapun ciri-ciri dari
pala hutan Minahasa, yaitu tanaman pala tumbuh tegak dengan mahkota pohon berbentuk piramid, daun pala berbentuk bulat telur, pangkal dan pucuk meruncing, warna bagian bawah hijau kebiru-biruan, bagian atasnya hijau tua. Adapun habitat dan persebaran dari pala hutan Minahasa yaitu tumbuh dengan baik di daerah tropis. Selain di Indonesia, terdapat pula di Amerika, Asia, dan Afrika. Adapun contoh flora yang ke-10 yaitu bunga bangkai Sulawesi, dan adapun klasifikasinya yang pertama Kingdom Plantae, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Armophopalus, spesies Armophopalus titanum. Adapun ciri-ciri bunga bangkai Sulawesi, yang pertama itu warna kelopak merah hati, jingga dan kehijauan, dan yang kedua warna tongkol keunguan serta kuning, yang ketiga mengeluarkan bau busu, dan yang keempat tingginya bisa mencapai 5 meter dan berdiameter 1,5 meter, bagiannya yang menjulang tinggi ke atas atau yang disebut spadix, dan yang ke-6 biji berwarna merah, dan yang ke-7 masa mekarnya 7 hari. Adapun contoh fauna di daerah peralihan. Yang pertama yaitu Bavian jambul atau pelatuk jambul. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Apes, ordo Passeriformes, famili Pycnonotidae, genus Pycnonotus, spesies Pycnonotus jocosus. Adapun ciri-ciri dari Bavian jambul, pada jantan memiliki ciri khas berupa bulu leher putih atau kuning keemasan, terdapat warna putih mendekati kulit sekitar mata, kantung gular putih kotor, mahkota berwarna hitam sampai kepala bagian depan dan tanduk berupa garis. Habitat dan persebaran Bavian jambul memiliki kebiasaan berpindah-pindah tempat. Sering dijumpai di hutan primer dan sekunder, namun biasa dijumpai di hutan rawa dan hutan piraparian dekat pemukiman. Burung ini tersebar di Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi. Yang kedua yaitu hap-hap atau cikibar. Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Sukamata, famili Agamidae, genus Draco, spesies Dracophallonas. Ciri-ciri hap-hap atau cikibar yaitu terdapat ciri khas di dagu atau jakun. Bila dia terbang, cikibar jantan akan berwarna biru dan pada betina akan berwarna kuning. Habitat dan persebaran hap-hap atau cikibar. Hap-hap tinggal di pepohonan, sedangkan tersebar di daerah Sumatera, Mentawai, Riau, Natuna, Borneo, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku di daerah timur. Yang ketiga yaitu Serindit sangihe. Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Apes, ordo Psittacipermos, famili Psittaculidae, genus Loriculus, spesies Loriculus chatamene. Ciri-ciri Serindit sangihe: memiliki ukuran tubuh yang panjang sekitar 12 cm dari ekor hingga kepala, dan memiliki warna bulu yang berwarna hijau dengan tunggir, ujung ekor dan penutup ekor bawah berwarna merah. Serindit sangihe jantan memiliki dahi serta tenggorokan warna merah. Adapun habitat dan persebaran Serindit sangihe, habitatnya yaitu di area hutan, sedangkan persebarannya yaitu di Pulau Sangihe yang terdapat di Sulawesi Utara. Yang keempat yaitu Anis Sulawesi. Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Apes, ordo Passeriformes, famili Turdidae, genus Cataponera, spesies Cataponera turdoides. Adapun ciri-ciri burung anis Sulawesi atau Sulawesi Turus, tergolong jenis burung berukuran sedang dengan panjang tubuhnya berkisar antara 20-25 cm. Bulu tubuhnya secara umum terlihat berwarna coklat dan seperti bertudung. Mahkota berwarna coklat tua dengan garis berwarna hitam di atas mata, paruh dan lingkaran mata berwarna jingga. Habitat dan persebaran anis Sulawesi. Anis Sulawesi ditemukan di hutan pegunungan dataran tinggi, sedangkan persebarannya yaitu di Pulau Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Yang kelima yaitu Raja Perling Sula. Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Apes, ordo Passeriformes, famili Studinae, genus Aplonis, spesies Aplonis panayensis. Ciri-ciri Raja Perling Sula
ditandai dengan suaranya yang mirip dengan perling kumbang atau ciperiling. Akan tetapi volumenya lebih keras dan lebih tajam. Bagian tubuh dengan panjang antara 23 sampai 29 cm. Burung ini memiliki warna dominan hitam yang mengkilap. Bagian bulu bagian kepala menyerupai bentuk jambul, ada bercak putih pada bagian wajah atau di bagian pangkal tenggorokannya. Dan di sekitar mata juga dikelilingi dengan cincin dengan warna hitam kebiruan. Lalu bagian paruh juga memiliki warna hijau kebiruan dan pada bagian kaki berwarna agak kekuning-kuningan. Habitat dan persebaran Raja Perling Sula. Habitat aslinya yaitu di pinggiran hutan dan area yang terbuka dan juga terdapat di dalam hutan. Adapun persebarannya yaitu di kawasan timur Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku. Yang keenam, Kepudang Sungu Sula, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Passeriformes, famili Campeadidae, genus Coracina, spesies Javensis. Adapun ciri-cirinya yaitu panjang tubuh 22-25 cm, jantan umumnya abu-abu tua, wajah dan tenggorokan hitam atau abu-abu, tepi sayap dan bulu sekunder abu-abu pucat. Sedangkan betina tubuh atas abu-abu dengan tepi sayap dan bulu sekunder abu-abu muda, tubuh bawah kuning hingga bungalan dengan palang hitam. Habitat dan persebarannya. Habitatnya di hutan primer dan hutan sekunder yang pohonnya tinggi, sedangkan persebarannya di kawasan Sulawesi. Yang ketujuh, Gosong Sula, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Megapodidae, genus Megapodius, spesies Megapodius bernsteini. Adapun ciri khas burung gosong sula yaitu punya kakinya cukup kuat serta tampak kokoh, bahkan bisa lebih kuat dari kaki ayam, yaitu ukuran tubuhnya yang sedang yaitu 35 cm, berwarna coklat keabu-abuan, muka berwarna kemerahan dan jambul yang lumayan pendek. Untuk tubuh bagian atas coklat berangan, tubuh bagian bawah keabu-abuan dengan leher serta bagian dadanya yang berwarna gelap. Adapun habitat dan persebarannya, habitatnya di hutan mangrove subtropis atau tropis, dan persebarannya yaitu di Indonesia bagian timur yaitu Pulau Sulawesi. Kedelapan, Bungo Togian atau burung hantu, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Strigoformes, famili Strigidae, genus Ninox, spesies Ninox burhani. Adapun ciri-cirinya yaitu burung pungguk berukuran kecil sedang, panjang tubuh, paruh hingga ujung ekor 20 cm, sayap 183,5 mm dan ekor 98 mm, dahi mahkota dan punggung berwarna coklat dengan coret-coretan halus pada mahkota, tenguk hingga mantel, alis berwarna terang, putih zaitun agak kecoklatan, dada dan perut keputihan dengan bercak-bercak kecoklatan, bulu terbang pada sayap berbintik besar, belang-belang putih, ekor yang relatif panjang berwarna coklat keabu-abuan, gelap iris kuning jingga, paruh berwarna krim pucat dengan pangkal keabu-abuan gelap, kaki dan jari kuning kusam atau kecoklatan tanpa bulu-bulu halus namun dengan bulu-bulu kaku serupa sikat. Habitat dan persebarannya. Habitat pungguk tonggian tercatat dijumpai di hutan daratan rendah dan perbukitan yang terganggu wantani campuran serta rawa sagu. Persebarannya terbatas, endemik di Kepulauan Togian, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. 9. Gagak Banggai, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Passeriformes, famili Corvidae, genus Corvus, spesies Corvus unicolor. Ciri-ciri gagak banggai, ukuran panjangnya tubuhnya sekitar 39 cm dan bulunya yang hitam, iris mata berwarna lebih gelap dan ekor yang lebih pendek dibandingkan gagak hutan. Habitat dan persebaran gagak banggai. Habitatnya di hutan. Persebarannya burung gagak banggai atau Corvus unicolor merupakan burung endemik yang hanya ditemukan di Kepulauan Banggai, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. 10. Seriawang Sangi, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Passeriformes, famili Monarchidae, genus Eutrichomias, spesies Eutrichomias rowleyi. Ciri-ciri sariawang sanggih adalah burung berukuran sedang hingga 18 cm panjang dengan warna dominan biru pada bagian kepala hingga ekor dan berwarna putih pada bagian dada. Sariawang sanggih muda memiliki ekor pendek dengan warna abu-abu.
Habitat dan persebarannya. Habitat di Gunung Sahendara-Umen di bagian selatan Pulau Sanggi, dan persebarannya di Pulau Sanggi yang terletak di bagian utara dari Pulau Sulawesi, Indonesia.